ini Dapur Pani akan bikin roti sosis. Yuk kita lihat cara bikinnya. Langkah pertama, kita siapkan susu cair hangat, lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu 1 sendok teh ragi instan, kita aduk dulu sampai gulanya larut ya. Setelah gula larut dan tercampur rata, lalu kita tutup dan diamkan selama 5 atau sampai 7 menit sampai raginya aktif ya. Nah, setelah berbusa berarti ragi sudah aktif. Lalu kita masukkan 1 butir telur, dan mentega cair. Untuk resep lengkapnya nanti di description box ya. Kita aduk rata dulu. Sampai tercampur rata telur sama mentega cairnya. Lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita siapkan tepung terigu protein tinggi ya. Aku pakai cakra kembar. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh bread infuser. Kalau ini optional ya, bisa dipakai ataupun bisa enggak. Ini untuk pelembut roti. Lalu kita aduk rata terlebih dahulu. Sambil nonton jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Dukung terus channel Dapur Pani. Masak-masak sederhana ala rumahan tapi rasanya enak dan nikmat. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan bahan yang cair tadi sedikit demi sedikit ya. Lalu kita aduk. Lalu kita masukkan lagi. Ini langkah mudah membuat roti ya. Ini tanpa diuleni, tapi hasilnya lembut rotinya. Lalu kita masukkan lagi. Ini yang terakhir. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, terus kita aduk. Ini bisa jadi ide usaha atau buat stok cemilan di rumah. Roti sosis ini enak banget. Biarpun tanpa ulen tapi rotinya lembut dan empuk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita bersihkan, pastikan tangan kita dikasih minyak sayur dulu ya biar nggak terlalu lengket. Nah, terus kita akan pindahkan ke wadah yang sudah diolesi minyak tipis-tipis.
ini sudah dipindahkan, udah diolesi minyak. Lalu kita proofing, kita tutup dulu pakai plastik wrap atau pakai kain bersih biasa juga bisa ya. Di sini aku tutup pakai plastik wrap. Kita diamkan selama kurang lebih 1 jam atau tergantung di suhu daerah masing-masing ya, pokoknya sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kita pindahkan, lalu kita bulatkan bahan rotinya. Nah, ini sudah elastis ya, tidak perlu diulen lagi. Lalu kita potong-potong dan bagi menjadi 8 bagian. Per bagiannya sekitar 60 gram atau sesuai dengan selera ya, mau dibagi berapanya. Nah, di sini aku udah jadi 8 bagian. Langkah selanjutnya kita bulat-bulatkan adonan atau kita rounding biar permukaannya halus. Jika masih lengket, kita bisa taburkan sedikit tepung. Nah, ini masih agak lengket ya, karena ini kan tanpa ulen tapi rotinya lembut. Sini aku kasih tepung sedikit aja. Lalu kita bulatkan lagi, lakukan semua sampai dengan selesai. Setelah semuanya selesai, kita tutup kembali adonan, lalu kita diamkan lagi selama 10 menit ya. Aku ditutup pakai plastik wrap, bisa pakai kain. Nah, setelah didiamkan 10 menit, kita lanjut. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu ya, biar agak luas. Bisa diolesi tepung sedikit-sedikit alas mejanya. Nah, lalu kita bulatkan, lalu kita pipihkan pakai rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin bisa pakai gelas ya. Nah, kita pipihkan dulu. Lalu kita bulatkan, kita gulung lagi. Setelah digulung, lalu kita pipihkan lagi. Nah, kita pipihkan sesuai dengan ukuran cup roti ya. Di sini aku pakai cup roti. Kalau nggak ada cup roti, bisa langsung taruh di loyang. Loyangnya diolesi dulu mentega atau margarin. Nah, di sini aku pakai cup roti. Nah, kita rata-ratakan ya pinggir-pinggirnya sampai permukaan cup roti terpenuhi oleh adonan roti. Lakukan semua sampai dengan selesai.
Nah, ketika semua selesai, aku udah siapkan topping, ada daun parsley, mayones, saus cabai dan keju. Ada juga sosisnya ya. Di sini aku pakai sosis yang kualitasnya premium. Nah, kita tekan pas di tengah-tengah, tekan terus ke tengah si sosisnya. Lalu permukaannya aku olesi dengan saus spaghetti. Bisa juga pakai saus cabai atau saus tomat ya. Kalau untuk topping sesuai dengan selera. Nah, setelah itu aku kasih keju. Di sini aku pakai keju cheddar, bisa juga pakai keju mozzarella ya biar meleleh gitu. Nah, lalu kita tambahkan saus cabai, bisa juga diganti pakai saus tomat ya. Nah, di sini aku pakai mayones. Iya. Dan biar tambah cantik aku pakai daun parsley kering. Kalau enggak ada bisa pakai daun seledri ya, dicincang kecil-kecil biar cantik aja hijau-hijaunya. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan semua sampai dengan selesai. Ini udah selesai semua. Lalu kita tutup kembali adonan dan diamkan selama 15 menit sambil kita memanaskan oven ya. Nah, setelah oven panas selama 15 menit, kita panggang rotinya dengan api atas bawah suhu 180 derajat. Kita panggang 12 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Bisa juga pakai oven tangkring ya. Di sini aku pakai oven listrik. Nah, setelah 12 menit roti sosisnya udah mateng. Menul-menul kan. Ini baunya wangi sekali, enak sekali. Mantap kan. Kita lanjut ya, kita panggang yang kedua. Nah, ini yang kedua udah mateng, jadinya gede-gede loh. Aromanya wangi sekali, pakai daun parsley. Nah, ini dia udah mateng roti sosis ala Dapur Pani. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih yang udah nonton. Nih, kita lihat ya, rotinya menul-menul dan empuk sekali. Kita tekan ya rotinya. Tuh, ini nggak kalah sama yang di mall-mall loh. Wajib coba di rumah ya. Rotinya empuk. Terima kasih yang udah nonton.